Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang komponen pembelajaran yang disusun oleh saya sendiri, Isnaf Fahmi dan Dian Farhani, dosen pengampu Fadilah Falashifa MPD. Ini kami akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran, materi atau bahan ajar, dan penilaian evaluasi. Di dalam tujuan pembelajaran, kita akan mempelajari tentang tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler. Dan di materi atau bahan ajar, kita akan mempelajari tentang fakta, konsep teori, prinsip, proses, nilai, dan keterampilan. Dan di dalam penilaian evaluasi, kita akan mempelajari tentang apa itu penilaian evaluasi, macam-macam prinsip penilaian evaluasi, jenis dan fungsi penilaian evaluasi. Lanjut tujuan pembelajaran, monggo kemudian. Baik, tujuan pembelajaran meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi atau lembaga, dan tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara. Terus tujuan institusi atau lembaga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah dan dapat dilihat oleh setiap kurikulum lembaga pendidikan. Terus tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang atau studi. Lanjut. Selanjutnya materi atau bahan ajar. Dari materi atau bahan ajar ada beberapa, salah satunya fakta, konsep teori, prinsip, proses, nilai, dan keterampilan. Pengertian dari fakta itu kejadian yang benar-benar terjadi dan bisa berupa keadaan. Sedangkan konsep teori merupakan suatu ide yang menjelaskan fakta di mana pernyataan tersebut. Yang ketiga, prinsip. Prinsip adalah suatu aturan untuk melakukan sesuatu dan sebagai tolak ukur untuk berpikir. Yang keempat yaitu proses. Proses adalah serangkaian cara untuk melakukan kegiatan. Yang kelima, nilai. Merupakan suatu pola yang berkaitan dengan pengetahuan atas kebenaran yang bersifat umum. Dan yang terakhir, keterampilan. Merupakan suatu kemampuan untuk perbuatan sesuatu, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, faktor strategi pembelajaran, monggo. Faktor strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan oleh komponen lain. Dalam strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Pertama yaitu tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Faktor tujuan adalah faktor yang pokok sebab semua faktor yang ada di dalamnya diarahkan untuk semata-mata untuk mencapai tujuan. Faktor materi, faktor siswa juga bagian terpenting di dalam proses belajar mengajar, sebab tujuannya untuk mencapai semata-mata untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Faktor waktu dan faktor guru. Faktor guru adalah salah satu faktor penentu karena tergantung pada kreativitas guru dan kemampuan gurulah yang mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran. Lanjut. Strategi pembelajaran dan metode mengajar dapat menggunakan alternatif upaya mencapai tujuan pembelajaran. Alternatifnya bisa memakai ekspositori klasik, tanya jawab, heuristik, pengajaran kelompok, dan pengajaran individu. Strategi ekspositori klasik di mana guru lebih banyak menjelaskan sementara siswa lebih banyak menerima materi. Dan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang mengajarnya mempunyai peranan meningkat dan metode tanya jawab dapat digunakan untuk mendiagnosa perkembangan siswa, terus memperkaya materi pelajaran siswa juga. Heuristik. Heuristik adalah proses mental untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Terus pengajaran kelompok, bentuk pengajaran kelompok melalui
bisa melalui kerja kelompok ataupun diskusi sama kelompok. Pengajaran individual atau perorangan, yaitu untuk memberi kesempatan pada siswa untuk memaksa siswa belajar lebih efektif dan mandiri. Selanjutnya yaitu penilaian evaluasi. Apa sih penilaian evaluasi itu? Penilaian evaluasi merupakan kegiatan penilaian keseluruhan program pendidikan secara sistematis dan berkesinambungan. Prinsip penilaian evaluasi. Yang pertama berorientasi pada pencapaian kompetensi. Merupakan penilaian yang Anda lakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, instrumen penilaian harus valid. Dalam artian valid yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya seperti pada akhir pembelajaran IPA siswa diharapkan dapat mempraktekkan cara mencakup dengan baik dan benar. Untuk mencapai tersebut, Anda tidak dapat menilai hanya dengan menggunakan tes tertulis. Jadi itu harus dibanyakin prakteknya daripada tertulis. Yang ketiga yaitu adil. Penilaian yang dilakukan harus adil. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Contohnya, contoh penilaian yang tidak adil sering kita temukan di lapangan. Misalnya dalam tes tertulis, guru menyediakan 10 butir soal. Semua siswa diwajibkan mengerjakan butir soal nomor 1 sampai dengan 5. Dan setiap siswa diberi kebebasan untuk memilih 2 dari 5 butir soal nomor 6 sampai 10. Dari contoh tersebut, tampak bahwa semua siswa mendapat perlakuan yang sama, hanya untuk mengerjakan butir soal nomor 1 sampai dengan 5. Tetapi tidak sama pada soal 2 butir di nomor 6 sampai 10. Selanjutnya yaitu objektif. Objektif dalam menilai hasil belajar siswa harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian. Objektivitas dapat memengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan. Selanjutnya yaitu berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, dan terus-menerus untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Selanjutnya yaitu menyeluruh. Menyeluruh prinsipnya adalah penilaian mengandung arti bahwa yang dilakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu terbuka. Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya bermakna. Hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, baik keunggulan maupun kelemahan. Selanjutnya yaitu jenis dan fungsi penilaian. Monggo. Jenis dan fungsi penilaian itu ada 6, yaitu pertama tes seleksi dan fungsinya, yang kedua tes penempatan dan fungsinya, yang ketiga pretest dan post-test, keempat tes diagnostik, kelima tes formatif, keenam tes sumatif. Pertama tes selektif. Pertama itu tes seleksi, digunakan untuk menyeleksi calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk mengetahui suatu program. Biasanya terjadi pada perguruan tinggi, anak-anak yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi. Kedua, tes penempatan dan fungsinya adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan calon siswa
sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, pretest dan posttest dan fungsinya. Pretest dilaksanakan sebelum proses pembelajaran dimulai. Dari mana materi pretest diambil? Tentu diambil dari seluruh materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Dan tes diagnostik dan fungsinya merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dan kelima, tes formatif dan fungsinya merupakan salah satu jenis tes yang diberikan kepada siswa setelah siswa menyelesaikan suatu bab atau satu unit pelajaran. Tes formatif tidak dimaksud untuk memberi nilai kepada siswa, tetapi hasil tes formatif akan dimanfaatkan untuk memonitor apakah proses pembelajaran yang baru saja dilaksanakan telah dapat mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.